temen, eee, ini nggak masuk gaya selingkung di UT ya dan di kampus-kampus lain, tapi, bagaimana cara membuat latar belakang. Kalau kita membuatnya dari, pengertian pendidikan seperti itu ya, ternyata itu lebih luas, padahal kajian teman-teman itu kan hanya, mencakup yang segelintir saja. Misalnya, ada yang HOTS, ada berpikir kritis, ya, sebagainya itu kan. Nah, hanya segelintir itu, tidak, tentang evaluasi pendidikan sampai segitunya dan, sampai yang luas-luas ya. Maka dari itu, teman-teman di latar belakang cukup bisa menambahkan bagian awalnya. Misalnya tentang matematika gitu, matematika adalah mata pelajaran bla 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 dan sebagainya, IPAS adalah teman-teman menambahkan, referensi di situ, di bagian awal nggih. Nah, habis itu teman-teman di dalam pembelajaran itu, apa sih yang perlu dikritiki gitu, apa sih yang kurangnya seperti itu, yang telahnya itu apa gitu. Nah, misalnya kalau punya saya, ini file ini tidak saya, berikan ke teman-teman ya, karena ini adalah, proposal disertasi saya, masih disertasi. Kalau saya sudah lulus gitu, saya boleh membagikan ke semuanya, kalau seperti ini saya nggak boleh gitu. Nah, teman-teman, ini memberikan celah apa sih, yang belum ada gitu. Ini misalnya pada kalimat ini, IPAS itu memberi peran penting, ya ditekankan. Tetapi di sini teman-teman, nah ini celahnya, dengan adanya tantangan ini yang mana kemampuan dalam berpikir kritis menjadi keterampilan yang esensial agar dikembangkan, peserta didik. Nah ini ditekankan. Baru ini, keterampilan berpikir kritis perlu ditingkatkan. Nah, guna apa? Gini 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 gitu ya. Nah, untuk apa gitu. Habis itu ya, yang kedua tadi celahnya ya. Ya, yang ketiga teman-teman harus menguraikan variabelnya tadi. Variabelnya berarti berpikir kritis ya. Kalau yang kemarin HOTS ya. Terus ada lagi apa kemarin berpikir kreatif atau apa? Terus Aneta kemarin untuk meningkatkan apa Mbak Aneta? Sama judulnya lupa nggih. Oke, diingat-ingat. Nggih. Meningkatkan keterampilan HOTS pada siswa. Oke, berarti HOTS, HOTS adalah, keterampilan bla 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 bla. HOTS itu terdiri dari bla 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 bla. Nah, selain HOTS kemarin dan apa juga Mbak? Motivasi siswa, Nah, oke. motivasi belajar. Oke, motivasi belajar. Nah, HOTS sudah dijelaskan kan di satu paragraf, HOTS sudah atau 2 paragraf. Nah, HOTS itu untuk mengukur kognitif. Berarti ketika teman-teman penelitian nanti memberikan soal-soal HOTS, seperti itu nggih Mbak Aneta nggih? Nah, selain itu Mbak Aneta juga, tadi minat belajar nggih Mbak Aneta? Oke. Nah, minat belajar itu Mbak Aneta, itu bukan kognitif, tapi untuk mengukur afektif, seperti itu nggih. Jadi kognitifnya diukur dari soal-soal HOTS. Nah, sedangkan nanti yang, minat belajar diukur dengan skala Likert, seperti itu. Teman-teman sudah belajar skala Likert di statistika? Sudah dapat statistika? Belum? Sudah pernah Bu, waktu S1 dulu Bu. Cuma Oh, sudah lupa. oke. Oke, nanti diukur dengan statistika itu, skala Likert ya. Misalnya, minat belajar, saya selalu belajar tiap malam. Terus, jawabannya kan, setuju, tidak setuju, seperti itu loh, Mbak. Atau, iya, kadang-kadang, sering, selalu, kayak gitu. Nah, tergantung nanti pertanyaannya seperti apa, nanti penilaiannya seperti apa gitu ya. Udah paham ya yang saya maksud ya? Mengukur afektif.
Kalau soal HOTS, nah di sini kalau saya kan kemampuan berpikir kritis ini bagian dari HOTS ya, higher order thinking skill ya. HOTS yang dimaksud Mbak Aneta kan 4C itu kan, kemampuan 4C itu kan. Critical thinking, kreatif, kolaborasi. Iya, Bu. Yang mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis. Oh, yang dimaksud Mbak Aneta soal HOTS-nya ya. Iya, Oke, bukan 4C-nya ya. Berarti nanti Mbak Aneta eh studi pendahuluannya nanti ini aja Mbak. Ini nanti ada studi pendahuluan. Oke, saya jelaskan sekalian aja. Oke, HOTS ya. HOTS berarti C4 sampai C6 itu nggih. Oke, nanti Mbak Aneta di sini menjelaskan HOTS-nya berarti ya. Di sini menjelaskan HOTS. Habis itu gimana mencari transisi agar berlanjut ke variabel selanjutnya. Nah, nanti satu kalimat saja Mbak Aneta mencari transisi agar bisa menghubungkan ke minat belajar. Misalnya seperti ini. Penelitian Rahmawati menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan tradisional dan sains meningkatkan pemahaman budaya serta berpikir kritis yang pada gilirannya memperkuat sikap peduli budaya di kalangan generasi. Misalnya seperti itu. Baru dijelaskan variabel selanjutnya. Oke. Teman-teman paham nggih? Jadi nanti teman-teman membuat paragraf untuk kognitifnya dulu. Apa misalnya berpikir kritis, study HOTS, atau kemampuan kolaborasi dan sebagainya. Itu habis itu teman-teman mencarilah referensi untuk beralih ke variabel selanjutnya. Dikasih transisi gitu ya. Misal seperti itu. Habis itu teman-teman menjelaskanlah eh, motivasi belajarnya apa, minat belajar apa gitu ya. Sebagai variabel afektifnya. Nah, habis itu teman-teman, nah ini berdasarkan observasi, teman-teman harus melakukan studi pendahuluan. Agar apa? Agar memperoleh data-data empirik seperti itu. Data yang nyata, data hasil fakta, bukan hanya opini seperti itu, nggih. Nah, berdasarkan hasil eh, observasi yang telah dilakukan. Nah, tuh, silahkan nanti disajikan grafiknya. Nah, teman-teman, nah ini yang saya tekankan. Kok bisa dapat grafik ini ya, terus ini dijelaskan ini di sini. Itu dari mana? Kalau Mbak Aneta tadi HOTS. Berarti Mbak Aneta untuk penelitiannya nanti Mbak Aneta eh, kemarin mata pelajarannya apa Mbak Aneta? Matematika? IPAS, Bu. Oh, Nggak sanggup saya IPAS. matematika. Oke, IPAS. Oke. Berarti Mbak Aneta mungkin bisa dicatat ya biar tidak hilang. Ini enggak hanya untuk Mbak Aneta, tapi untuk teman-teman semuanya ya. Nah, nanti Mbak Aneta, nggih, eh, ketika seminar proposal ini ya, nanti ada matkul seminar proposal Mbak Aneta. Setelah ini langsung skripsi. Oh, enggak. Aduh, saya belum ngecek lagi. Lupa saya, Bu. Oh, Kayaknya ada oke. deh. Ada ya nanti ya. Nah, nanti Mbak Aneta kan pasti ke SD nih, ke SD-nya observasi. Oke, sudah ya. Habis itu ke SD lagi ngapain? Nah, memberikan soal apa ya? Tadi pendahuluan lah, pendahuluan kenapa kok Mbak Aneta itu memilih HOTS? Itu kan harus ada dasarnya. Nah, nanti Mbak Aneta silahkan membuat soal 1 sampai 6 Mbak Aneta. Nah, 1 sampai 6, satu soal nomor 1 itu C1, soal nomor 2 C2, soal nomor 3 C3, 4 C4 sampai C6 ya. Berarti 6 soal. Nah,
sudah nih, sudah dapat 6 soal. Nah, silahkan diujikan ke anak SD. Gitu ya. Nah, dari situ berapa persen yang bisa mengerjakan C1? Pasti banyak tuh yang bisa mengerjakan ya karena C1 ya, mudah ya. Berapa persen yang bisa mengerjakan C2? Berapa persen C3 sampai C6? Nah, pasti dari situ nanti ini sudah bisa dipastikan ya. Karena saya sudah berkali-kali memberikan soal yang semacam itu ke anak SD. Nah, dari situ nanti dipastikan, oh ternyata C4 sampai C6 misalnya hanya 10% yang bisa mengejarkan. Yang 90% dia menjawabnya salah, tidak bisa mengerjakan. Nah, dari situ Mbak Aneta sudah dapat hasil analisis belum? Sudah kan? Sudah dapat data empirik kan? Iya, Bu. Oke, nah silakan ditulis seperti ini. Berapa persen? Kalau saya karena ini disertasi ya, ini banyak SD-nya yang harus di studi pendahuluan itu, yang dibuat studi pendahuluan biar apa namanya? Biar ya akurat lah datanya seperti itu. Tapi untuk skripsi cukup 40 siswa aja Mbak Aneta. Kalau misal kelasnya cukup kecil 20 ya, itu berarti 2 SD. Tapi kalau satu kelas ada 40, ya silahkan di satu kelas saja gitu. Nah, teman-teman, nah, ini data ini bahwa keterampilan kritis siswa belum berkembang secara optimal. Ini pun saya juga memberikannya soal-soal HOTS gitu. Ada yang HOTS, ada yang tidak gitu. Karena kritis kan termasuk soal HOTS ya. Nah, oke. Habis itu silahkan nanti Mbak Aneta dibuat grafik presentasenya ya Mbak Aneta. Nah, ini untuk semuanya saja bisa ditulis. Nah, oke. Nah, dari situ, nah ini. Ada berapa persen yang mencapai kurang ini 75, ada yang berapa persen yang sudah mencapai seperti itu nggih. Baru nanti disimpulkan. Nah, habis itu ini masih berdasarkan itu kayak jenengan menjelaskan. Nah, ini tadi observasi yang wawancara. Oke, wawancara belum saya tuliskan sepertinya. Nah, selain itu teman-teman, eh wawancara juga ya. Silahkan Mbak Neta bisa dituliskan hasil wawancara. Ini sepertinya punya aku. Nah, ini sepertinya ini hasil wawancara ini. Hasil wawancara. Nah, hasil wawancara juga dituliskan ya Mbak Aneta. Nah, habis itu mungkin teman-teman bisa mengaitkan dengan Voice Viewers. Ada yang bisa? Nah, kalau di disertasi ini wajib dikaitkan dengan Voice Viewers gitu. Voice Viewer ini bertujuan untuk apa namanya mengisi celah penelitian. Ini saya coba lihat contoh Contoh dari UT pun di sini menampilkan Voice Viewer. Hmm. Kalau dari UT ini menampilkan Voice Viewer juga. Hmm. Oke. Nah, silakan nanti teman-teman boleh menampilkan Voice Viewer, boleh tidak menampilkan Voice Viewers ya. Bagaimana cara Voice Viewernya seperti itu ya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa mencari referensi di YouTube seperti itu. Saya sih ada ininya, ada aplikasinya. Tapi kelemahan kalau saya menjelaskan di sini ya. Soalnya langkahnya panjang dan untuk skripsi tidak wajib dengan Voice Viewers seperti itu. Karena dari situ sudah menentukan celah gapnya. Nah, selain itu, nah ini masalah-masalah yang timbul, penelitian-penelitian terdahulu disebutkan, nggih. Nah, ini udah ada wawancara juga. Oke. Nah, nanti dijelaskan lah pokoknya. Kalau ini karena disertasi ya, teman-teman ini
banyak yang dibahas. Karena saya membahas tentang model juga ya. Kalau ini jenengan kan enggak ini variabelnya cuma dua. Nah, nanti setelah itu Mbak Aneta, kalau yang atas-atas ini enggak apa-apa. Kalau apa disertasi kan panjang. Nah, setelah tadi Mbak Aneta menyebutkan empiriknya, kalau misal Mbak Aneta ditambahkan force viewer juga it's okay gitu ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, setelah itu Mbak Aneta silahkan membuat satu paragraf ya Mbak Aneta dan teman-teman membuat satu paragraf yang mana di situ Mbak Aneta menentukan gapnya seperti itu ya, menentukan novelty-nya di mana gitu, pembaharuan novelty terletak di mana gitu, yang membedakan punya Mbak Aneta dengan punya yang lain itu di mananya gitu kan, judulnya Mbak Aneta gimana coba, atau enggak dituliskan di chat deh biar saya enggak lupa ya. Sudah benar. Oke, sebentar ya. Hmm. Pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan HOT pada siswa. Oh, Blam, yang itunya mana, Mbak? Minat belajarnya. Ada minatnya nggak? Oke. Eh, Gimana? apa gini ya Bu, pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan HOTS dan minat belajar pada siswa gitu ya Bu ya? Ya, heeh. Oh Jadi iya. ada Oke, oke, oke. ada kognitifnya, ada afektifnya, Mbak. Mhm. Oke. Nah, di sini pengembangan media keterampilan untuk meningkatkan keterampilan HOTS dan minat belajar pada siswa SD. Oke. Nah, di situ letak kebaruan novelty jenengan itu apa? Oh, mungkin di apanya tadi ya? Medianya mungkin. Nah, ternyata ini mau membuat media dengan apa, Mbak Aneta? Apa itu kemarin ya? Apa kemarin yang Ibu bilang itu buku edukatif ya? Oh, flipbook itu ya? Iya, iya. Oke, pakai Canva itu ya, yang Iya. bolak-balik itu ya. Oke, nah dari situ mungkin, dari situ di kebaharuannya Mbak. Nah, diisikan materinya mungkin Mbak Aneta ini tinggalnya di mana? Saya di Bekasi Bu. Oke, nah dari situ di Bekasi ya, mungkin di dalam medianya itu pakainya flipbook. Nah, ternyata yang mengembangkan flipbook itu masih sedikit, misalnya untuk mata pelajaran IPAS dan juga materinya apa gitu. Gitu ya, nanti di situ dituliskan di sini. Nah, gitu. Pokoknya setelah teman-teman menguraikan empirik, nanti teman-teman menuliskan kebaruannya apa dalam satu paragraf. Jadi itu teman-teman, setiap paragraf itu harus memuat isinya apa. Nah, ide pokoknya apa. Oh, kayak tadi paragraf pertama menguraikan tentang IPA, selanjutnya menguraikan tentang apa namanya, kenapa IPAS itu penting seperti itu. Terus selanjutnya ada apa yang harus diangkat di IPAS gitu untuk memecahkan
itu celahnya gitu. Selanjutnya paragrafnya berisi tentang apa namanya eh deskripsi variabel tadi. Terus misal deskripsi variabelnya ada 2 paragraf. Nah, dari situ harus diberikan transisinya tadi tentang minat belajar. Nah, minat belajar mungkin 2 paragraf juga. Habis itu diberikan tadi hasil-hasil observasi 1 paragraf, hasil wawancara 1 paragraf, hasil tes kemampuan HOTS C1 sampai C6 1 paragraf. Nah, habis itu nanti diberikan mengapa kalian mengembangkan itu gitu ya, celah-celahnya. Nah, berdasarkan analisis, implementasi kayak gitu-gitu. Mungkin ada 3 paragraf lah untuk basa-basi itu di situ. Ya, untuk menekankan gitu ya. Mbak Aneta ditulis ya ini ya. Dan semuanya juga sama ditulis. Nanti strukturnya seperti itu juga. Hmm. Habis itu, paragraf selanjutnya menekankan novelty atau kebaharuannya, gapnya kalian itu di mana gitu ya. Habis itu diterangkan manfaat praktisnya itu apa, manfaat teoritisnya itu apa. Nah, baru dengan demikian saya mengembangkan media pembelajaran bla 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 untuk meningkatkan bla bla bla. Nah, gitu. Oke, pokoknya yang terakhir nanti endingnya judulmu itu. Dengan demikian gitu. Itu adalah structure gimana menuliskan apa namanya latar belakang yang tepat ya. Jadi ya teman-teman, tadi kan sudah diingatkan cara penulisan format proposal ini ya. Harus komunikatif, harus runtut. Kalau teman-teman ya bisa menuliskan dengan baik itu ya, ketika dibaca itu akan enak kan. Nah, tetapi kalau teman-teman misal dari 1 paragraf itu data observasi sama data wawancara dicampur, apa yang akan terjadi? Ambigu. Nah, seperti itu. Makanya harus dijadikan 1 paragraf seperti itu. Oke. Semuanya kan ini pada ngajar ya. Berarti kan mudah toh untuk melakukan observasi, untuk melakukan wawancara. Observasinya cukup sama temennya, teman ngajarnya kan. Kalau misal Mbak Aneta ngajar di kelas 1, penelitiannya di kelas 4 kan sama temennya. Nggak apa-apa sama temennya saling wawancara ya. Oke. Oke. Itu habis itu eh karena kalau di UNY itu ya rumusan masalah. Nah, kalau di UNY ada identifikasi masalah. Kalau di UT ini langsung ini rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, bla 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 bla. Terus teman-teman silahkan membuat rumusan masalahnya. Habis itu membuat tujuan oh, penelitian. Misalnya untuk mengidentifikasi bla bla bla, untuk menganalisis bla 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 seperti itu ya. Kalau pengembangan berarti untuk mengetahui desain, boleh Mbak Anita. Desain untuk mengetahui eh ini. Nih. Kalau Mbak Aneta nggak sampai ke praktisan, keefektifan ya mungkin ini untuk mengetahui desain mana? Nih, desain dan karakteristik media. Nah, ketika Mbak Aneta membuat media itu, nanti silakan Mbak Aneta apa aja yang ada di media itu. Misalnya slide pertama tentang sampul, slide kedua kata pengantar, slide ketiga apa dan sebagainya itu. Nah, eh seperti itu. Paham ya Mbak Aneta ya? Oke, yang kedua mungkin Mbak Aneta kelayakan. Gitu aja cukup sih. Ya, kalau 3 4 ini sudah ranahnya S2 S3. Oke. Nah, terus habis itu manfaat penelitian secara teoritis untuk apa? Secara praktis untuk apa? Seperti itu. Habis itu ada yang namanya tinjauan pustaka ya teman-teman. Nah, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu apa sih, teman-teman?
Coba saya pengen tahu tinjauan pustaka itu apa sih? Tinjauan pustaka. Oke, nggak ada yang menjawab? Coba Bu ya, Nggih, monggo. itu Bu meninjau penelitian yang sebelum-sebelumnya. Oke. Oke, tinjauan pustaka, literasi, literatur ya. Literatur. Sebentar. Oke, tinjauan pustaka, literatur, kajian yang mendukung dari variabel tersebut. Berarti misal kalau Mbak Aneta seperti ini, coba Mbak Aneta, kalau judulnya jenengan seperti itu, tinjauan pustaka jenengan apa aja? Nah, halo Mbak Aneta. Iya, Oke, Bu. kalau judulnya jenengan pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan HOTS pada siswa, dan keterampilan HOT dan minat belajar pada siswa SD, berarti tinjauan pustaka Mbak Aneta seperti apa? Nomor A, apa A? Pengembangan. A, pengembangan. B, Media pembelajaran. B, C, Apa lagi ya? Itu keterampilan HOTS bukan, Bu? Baru minat belajar. D, minat belajar. E, Eh, itu yang saya nggak tahu. misal karakteristik anak SD. Nah, silakan ditulis, Mbak. Oke, bagus tadi. Pengembangan media gitu ya, pengembangan media, terus media pembelajaran, terus keterampilan HOTS. Nah, kalau keterampilan HOTS nanti pasti kan dijabarkan ya, Mbak. C1, C2, C4 ya, C4, C5, C6 itu seperti apa gitu nanti eh, di breakdown lagi gitu, Mbak ya. Paham ya? Jadi nggak hanya sampai cetok itu. Jadi nanti di breakdown lagi 1, 2, 3 gitu. Terus habis itu minat belajar. Mbak, minat belajar itu ada indikatornya kan? Nah, indikatornya nanti juga di breakdown. Nah, indikatornya minat belajar itu apa aja. Nah, nanti di breakdown dijelaskan di situ ya, Mbak. Habis itu karakteristik siswa SD. Oke, dah pinter. Dah. Yang lain? Halo, yang lain? Yang lain kok off cam? Mbak Diana, Mbak Indi, Oke Bu. oke, Mbak Ya Bu. Indi. Kalau Mbak Indi, Boleh? tinjauan pustakanya apa? Berarti punya Mbak Indi. Kan kemarin revisi judul jadi Bu Septi kan pengembangan LKPD Matematika berbasis karakter disiplin untuk meningkatkan kedisiplinan dan hasil belajar pada siswa kelas 4 SD gitu ya Bu. Oh, mungkin di ini aja Mbak, ditulis di chat Mbak, biar saya nggak lupa. Oke, siap. Oke. Bentar Bu. Nanti saya kasih saran satu Dulu. ini. J. Mbak Silmi, Mbak Silmi ini lagi di luar ya? Bentar. Mbak Silmi judulnya apa? Bisa ditulis. Bagaimana Mbak? Nggak terdengar suaranya. Dituliskan saja judulnya. Oke, Mbak Indi sudah dituliskan, Mbak Indi? Oke, sepertinya ada yang harus saya revisi karena ada kata-kata disiplin 2 kali ya itu ya. Oke, dituliskan dulu.
Kalau Mbak Anita sudah fix ya. Pengembangan LKPD matematika berbasis karakter. Berbasis karakter aja, Mbak, berbasis karakter. Untuk disiplinnya kan 2 itu dalam satu judul, nggak usah. Oke. Berbasis karakter untuk meningkatkan disiplin belajar dan hasil disiplin untuk meningkatkan disiplin dan hasil belajar siswa gitu. Kedisiplinan untuk meningkatkan kedisiplinan dan hasil belajar siswa. Oke, Mbak Aneta, Mbak Indi, berarti jenengan coba di kajian pustaka nanti mau Gitu. membahas apa? Berarti berdasarkan tadi yang eh saran Bu Septi ke Mbak Aneta tadi ya, yang A berarti pengembangan ya Bu. Kemudian yang kedua mata pelajaran matematika, apa LKPD-nya Bu? Ya, saya tanya jenengan dulu. Oh iya ya oke. Yang pertama pengembangan dulu, yang kedua mata pelajaran matematika, kemudian masuk di breakdown-nya mungkin LKPD matematikanya, kemudian karakter, dan breakdown-nya salah satu itu disiplin. Enggak ding Bu, salah, kan udah direvisi. Berarti karakter aja, pengertian karakter, kemudian yang C itu disiplin belajar, yang D-nya hasil belajar, kemudian yang E-nya siswa sekolah dasar gitu ya Bu? Oke, coba saya luruskan ya. Yang A, pengembangan LKPD. Jadi kan kalau tadi media ya, jadi harus di breakdown satu-satu. Yang A jenengan pengembangan LKPD. B, pembelajaran matematika. Nah, nanti di pembelajaran matematika itu jenengan tadi belum saya yang Mbak Aneta tadi dikasih juga ya sebelum HOTS itu ada pembelajaran IPAS-nya ya. Nah, pembelajaran IPAS saya kelupaan. Nah, pembelajaran IPAS Mbak Aneta tadi pengertian pembelajaran IPAS, terus materinya yang Mbak Aneta gunakan ya di breakdown itu ya. Terus kalau Mbak Indi tadi yang A pengembangan LKPD, B pembelajaran matematika. Nah, nanti pembelajaran matematika nanti eh silahkan di breakdown ya Mbak Indi ya. Nanti pengertian matematika ya tentang pembelajaran matematika, yang B nanti, yang kedua nanti tentang materi yang Mbak Indi halo Mbak Indi. Wah, Mbak Indi kok hilang. Nih, Dia nggak hilang Bu. Bisa dengar. nanti yang selanjutnya setelah ditulis ya Mbak Indi ya. Kalau nggak ditulis kelupaan nanti. Nah, habis pengertian matematika, pembelajaran matematika, terus di breakdown yang Materi. kedua yaitu materi matematikanya apa. Sudah dapat 2 poin ya Mbak. Yang C yaitu kedisiplinan ya. Yang D hasil belajar siswa. Yang E karakteristik siswa SD gitu ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Silmi. Analisis penerapan model jigsaw dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran IPAS. Ini berarti Mbak Indi metodenya berarti kualitatif ya Mbak Indi, Mbak Silmi ya. Nah, berarti Mbak Silmi ini menulis nggak? Nulis ya. Yang A berarti model pembelajaran, Mbak. Model pembelajaran, silakan dijelaskan. Oh, yang B yaitu model pembelajaran jigsaw. Nah, nanti di situ yang B. Yang C itu berarti kemampuan berpikir kritis ya. C. Yang D kajian eh, eh, hmm, apa ya? Kajian IPAS, pembelajaran IPAS saja. Pembelajaran IPAS
Nanti di breakdown ada pengertian pembelajaran, terus pengertian pembelajaran IPAS, terus di breakdown materi kajian pembelajaran IPAS, materi apa yang Mbak Silmi angkat gitu ya. Mbak Silmi mengangkat materi apa di IPAS ini? Oh, nggak terdengar. Silahkan pakai chat aja, Mbak. Oke. Mbak Silmi, ini kok pada pembelajaran IPAS kelas misalnya kelas 4 gitu, kelas 4 di SDN bla 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 bla. Sepertinya kemarin sudah saya revisi seperti itu. Hmm. Pokoknya yang belakang itu harus ada lokasinya di mana. Kalau skripsi seperti itu ya. Tapi beda lagi dengan tesis itu nggak perlu menyantumkan subjek penelitian. Nah, habis itu ini ada Mbak Diana. Oke, Mbak Diana mana Mbak Diana? Oke, on cam ya. Pengaruh model PBL terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Berarti Mbak Diana ini kuantitatif ya? Kualitatif, Bu. Kok pengaruh? Kemarin Bukannya itu kemarin gimana Mbak? kemarin itu yang coba kirim untuk tugas 1 itu sudah mencantumkan sekalian untuk kerangka proposalnya, Bu. Oke. Judulnya Kok kalau pengaruh itu kuantitatif, Mbak. Kalau analisis kayak oh, Mbak Silmi, eksplorasi, analisis itu kualitatif. Kalau pengaruh pembelajaran bla 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 itu masuknya kuantitatif. Kan pengaruh berarti kan jenengan mengetahui eh ini ininya kan, apalagi ini hasil belajar. Ya jelas ini kuantitatif ini. oh, Kayaknya yang disampaikan ke saya ketika diskusi nggak ini deh. Ketika pas Zoom pertama. Oke. ya Bu Coba kemarin kalau jenengan beda kan? ya kemarin itu coba untuk ini kemampuan kreatif, tapi ternyata kayak kurang pas jadinya diganti untuk hasil belajar bahasa Indonesia. Kalau misal Nggak judulnya masalah. dirubah ke arah kualitatif itu berarti pengaruh diganti kata analisis, Bu. Iya, dan hasil belajar, Mbak. Jenengan kan hasil belajar ya. Hasil belajar itu kan jenengan harus pretest post test ya, harus pretest dan post test kan. Karena ini kognitif, Mbak. Iya, Bu. Kemarin itu coba nulis untuk rumusan masalahnya itu terkait bagaimana pelaksanaan PBL ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu terkait dampak dari pelaksanaannya. Nggih, lah jenengan tahu dampaknya dari mana? Dari hasil analisisnya ketika penelitian kan harus pakai hasil belajarnya kan. Iya, Jenengan penelusuran. sebar angket, jenengan eh, apa namanya memberikan soal-soal. Nah, dari soal-soal itu sejauh mana dia bisa mengerjakan itu kan hasil belajarnya, Mbak. Jenengan terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di sini ya judulnya jenengan. Jenengan bisa tahu hasil belajar itu dari mana? Coba. Dari ini wawancara dengan guru, terus dari hasil ulangan kayak gitu, Bu. Nah, itu berarti jenengan nggak penelitian kalau cuma melihat itu. Itu kan masih studi pendahuluan tadi kayak Mbak Aneta tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau judul jenengan seperti ini berarti ini kuantitatif. Soalnya pengaruh ya. Kalau kuantitatif depannya itu pasti pengaruh, korelasi, hubungan seperti itu, Mbak. Ini lebih tepatnya ke kuanti nih. Kalau jenengan pengen yang Wal- kualitatif ya,
Itu kayak Mbak Silmi kayak gitu. Penerapannya seperti apa sih? Ini kan Mbak Silmi analisis penerapan model Jigsaw dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPAS ya. Berarti kan Mbak Silmi itu menganalisis penerapan model Jigsaw di sekolah itu seperti apa sih? Nanti analisisnya kan memberikan angket ya. Pasti Mbak Silmi memberikan angket, observasi, wawancara. Oh, wawancaranya Mbak Silmi nggak hanya wawancara yang kayak dilakukan Mbak Aneta hanya sekilas-sekilas cukup 10 pertanyaan itu enggak Mbak Silmi. Mbak Silmi harus wawancaranya detail. Misalnya 10 pertanyaan di breakdown satunya 10 pertanyaan juga. Jadi 50 pertanyaan. Jadi harus detail karena ini kualitatif untuk memotret gitu Mbak, untuk mengetahui analisisnya sedalam apa. Beda ya dengan Mbak Aneta. Mbak Aneta ketika observasi melakukan wawancara di awal itu, Mbak Aneta cukup 10 pertanyaan saja, cukup ya. Karena dia Mbak Aneta hanya tadi mengedepankan variabel selanjutnya tadi hot sama minat belajar, dihubungkan hot sama minat belajar seperti apa gitu ya. Kalau Mbak Silmi ini bener nih judulnya analisis penerapan model Jigsaw. Jadi Mbak Silmi itu menganalisis model Jigsaw-nya seperti apa yang telah diterapkan di sekolah, sintaknya sudah benar belum. Nah itu kan masuk di observasi juga itu kan. Maksudnya masuk di angket observasi itu loh, list pertanyaan-pertanyaannya itu loh. Itu. Kalau Mbak, kalau observasi yang kayak punya Mbak Aneta, Mbak Indi itu kan singkat-singkat saja observasinya. Oh, ternyata sudah melaksanakan model ini ya gitu toh. Eh, karena menitik beratkan ke kognitif sama afektif tadi, keterampilan hot sama minat belajarnya gitu. Kalau kayak Mbak Silmi ini menitik beratkan analisisnya, dia menganalisis. Coba secara logika saja ya. Kalau teman-teman hanya misalnya di penelitian kualitatif ya, kalau teman-teman hanya memberikan 10 pertanyaan, apakah dari 10 pertanyaan itu bisa dianalisis detail? Coba Mbak Silmi. Halo Mbak Silmi. Eh, apakah bisa dianalisis detail? Tentunya tidak bisa ya. Pasti malah teman-teman itu mengarang dan sebagainya. Nah, berpikir berpikir imajinatif nanti. Nah, tentunya tidak bisa. Teman-teman harus memperdalam pertanyaan. Banyak pertanyaannya, misal 30 pertanyaan atau 40 harus banyak. Dan itu berpola nanti ketika dikumpulkan. Dan yang diwawancara, nah, ini tidak hanya kalau misal ini tadi sekolah dasar gini ya, makanya harus saya luruskan SDN kelas 4 di SDN bla 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 gitu, biar satu SD saja. Nah, berarti yang diwawancara Mbak Silmi ini tidak hanya guru saja, tetapi ada siswa, ada wali murid, ada kepala sekolah, semua elemen yang ada di kelas 4 ini. Gitu, nggih. Nah, jadi dari wawancara, dari observasi itu, dari studi literatur tentunya. Nanti Mbak Silmi bisa apa namanya? Memperoleh analisis yang dalam karena ini kualitatif bukan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kayak Mbak Aneta tadi berarti ngukurnya yaitu tadi pakainya soal HOTS, nah, dibuat persen-persen tadi. Hmm. Kalau Mbak yang pengembangan LKPD dia untuk menampilkan hasil belajar yang Mbak Indi, berarti nanti dia membuat soal-soal matematika gitu. Entah C berapa terserah, yang penting soal matematika karena di sini tidak dispesifikkan gitu ya. Entah urean, entah pilihan ganda terserah, yang penting itu hasil belajarnya. Nggih. Nah, kalau jenengan Mbak Diana ini kan pengaruh model PBL gitu. Nah, nanti ini kan ini mengetahui pengaruhnya seperti apa model PBL dan hasil belajar. Apalagi jenengan di sini hasil belajar loh. Ini kan kognitif ya.
Nah, ini tidak bisa ini kalau jenengan pakai kok kualitatif itu tidak bisa. Seharusnya ya kurang tepat lah. Maksud saya kurang tepat gitu. Jadi eh, tidak apa ya, tidak bisa plek gitu loh Mbak. Eh, jadi harusnya pakainya kalau mau apa namanya analisis berarti jenengan analisis model PBL pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti itu Mbak Diana. Kalau jenengan pengen yang analisis ya. Oke. Selanjutnya ada Mbak Tenti pengaruh metode pembelajaran PBL terhadap hasil belajar. Ini juga sama. Ini juga kuantitatif ya Mbak Denti. Halo Mbak Denti, ini kuantitatif ya? Oke. Semula juga sudah paham ya kalau ini kuantitatif? Iya, kuantitatif, Bu. Oke, oke. Oh, biar tidak terjadi miss ya. Oh, oke. Alhamdulillah kalau Mbak Denti sudah paham. Berarti Mbak Denti yang poin A nanti mau bahas kajiannya tentang apa? Mungkin pengaruh metode based learning gitu, Mbak. Yang B? Yang B mungkin apa ya? Pengembangan IPAS di materi bagian tumbuh-tumbuhan. Yang C? Yang C karakteristik siswa SD kelas 4. Oke, mungkin saya luruskan ya, Mbak. Oke, yang A silahkan nanti jenengan dicatat ke. Ya, Mbak. Ya, Bu. Oke, yang A jenengan membahas metode pembelajaran. Oke, yang B jenengan membahasnya PBL-nya. PBL kok based learning? PBL problem based learning Mbak, bukan based learning saja ya. Berarti BL toh kalau based learning saja. PBL itu problem based learning, ya. Nah, di PBL itu kan ada sintak ya Mbak. Mbak Denti tahu sintak ya? Urut-urutan belajarnya. Sintak, tahu ya? Halo Mbak, Iya. tahu sintak ya? Enggak, Bu. Enggak tahu sintak? Ya apa ya, Bu? Loh, Simpag. sintak pembelajaran. Oh iya. Apa Mbak Denti sintak pembelajaran? Ini sudah semester berapa loh? Sudah dapat metopen, masa nggak tahu sintak pembelajaran? Apa Mbak Denti? Sintak pembelajaran saya baru masuk, Bu. Eh, Pas semester 7 sekarang. loh, lah semester 2-3-nya? Saya penyetaraan, Bu. Oh, penyetaraan. Ya, Yang dulunya apa Mbak? Dulunya? PAI. Oh, di pendidikan agama Islam. Iya. Loh, di PAI juga harusnya tahu sintak pembelajaran. Kan Ya, mengetahui. lagi udah lama kali, Bu. Oke, kita ulang lagi. Sintak Iya. pembelajaran itu apa? Coba ada yang tahu nggak di sini? Ayo, mungkin Mbak ini Aneta pasti tahu ini, sudah ngajar. Sintak pembelajaran. Sintak pembelajaran Mbak Silmi tahu nggak? Mbak Indi yang sudah ngajar? Langkah-langkah pembelajaran bukan, Bu? Oke, langkah-langkah pembelajarannya ya, sintak pembelajaran. Langkah-langkahnya Mbak. Oke, sintak pertama apa, sintak kedua apa, nanti di breakdown di situ ya. Nah, misal kalau B berarti PBL, berarti satu sintaknya apa, dua apa, nanti dijelaskan di situ ya. Nah, cara mencari itu di mana? Ya, nanti lah carinya di jurnal pengertiannya itu dan sebagainya itu di jurnal ya. Jangan di skripsi orang terus di copy ya. Nggak boleh seperti itu. Harus dari jurnal. Kalau dari skripsi orang gimana nanti cara mendeleinnya? Nah, harus dari ini. Banyak sekali kok di jurnal. Apalagi jenengan ketik saja PBL, wah ratusan ribuan itu yang muncul. PBL, PJBL banyak itu. Nah, habis itu yang pertama tadi metode ya, metode. Terus habis itu
metode pembelajaran, yang B berarti PBL, yang C hasil hasil belajar. Nah, hasil belajar seperti apa? CD. CD berarti pembelajaran IPAS, Mbak. Nah, pembelajaran IPAS nanti di breakdown menjadi pengertian pembelajaran IPAS. Terus mungkin bisa komponen pembelajaran gitu ya bisa. Terus kajian IPAS. Berarti kalau kajian IPAS berarti kamu materinya bagian tubuh-tumbuhan, yaitu dijelaskan di situ. Nah, itu CP. Mbak Denti tahu CP kan? Capaian pembelajaran? Ya, itu CP berapa gitu. Dianalisis lah kurikulumnya dari buku. Mbak Denti ngajar toh? Ah, Mbak Denti ngajar tahu kan di situ CP berapa dan sebagainya, analisis kurikulumnya, baru nanti materinya bagian tumbuhan seperti apa gitu. Nah, kalau saya sudah pernah ngirim nggak SIMI Kemendikdasmen itu buku-buku kumpulan buku-buku, kayaknya sudah pernah ngirim ya. Nah, habis itu karakteristik siswa SD ya. Oke. Oke. Nggih, Mbak Silmi nanti materinya dimasukkan di situ ya, di kajian IPAS-nya ya. Oke. Udah paham ya Mbak Silmi ya? Oh, suara Mbak Silmi kok nggak kedengeran? Mohon maaf Ibu, ujungnya di HP karena laptopnya nggak ada, lagi nggak bisa. Jadi Nggih, suaranya nggak ada kalau di HP mah. nggih, sudah paham ya Mbak Silmi? Nggih, sampun. Oke. Habis itu teman-teman apa ada pertanyaan ini di bab 2 ini? Oke. Sudah semua saya berikan saran ya, yang sudah memberikan tulisan di kolom chat. Oke, nanti di breakdown seperti ini ya Mbak ya. Kalau ini A berarti nanti di breakdownnya seperti ini, kasih angka 1 ya. eh sudah paham ya Mbak Denti ya. Kalau tadi Mbak Denti apa tadi? Misalnya di sini PBL gitu ya. Berarti di sini misal satu sintaknya apa, dua sintaknya apa gitu ya, di breakdown seperti itu nggih. Nah, nah ini di bab 2 itu menguras tenaga teman-teman. Karena apa? Karena banyak yang harus dikaji gitu ya. Nah, referensi-referensi. Nah, selanjutnya ternyata di bab 2 ini, di bab 2 ini kok hanya membahas ini saja ya. Tinjauan pustaka saja ya. Maksudnya hanya teori-teori saja ya. Berarti ngikutin template dari UT saja. Oke, seharusnya biasanya sih ada kayak penelitian yang relevan seperti itu. Tapi kalau di sini hanya teori saja. Oke, selanjutnya ini yang bab 3, mohon nanti Mbak Diana, nggih. Mbak Diana dilihat lagi nggih judulnya nanti dipikir-pikir lagi mau kuali atau kuanti. Kalau kuanti nggih seperti itu, kalau kuali coba nanti disesuaikan. Nah, nanti jenis penelitiannya seperti apa? Nanti dituliskan di sini ya, diuraikan jenis penelitiannya. Terus lokasi penelitiannya di mana? Fokus penelitian jenengan apa? Nah, ini teknik pengumpulan datanya jenengan seperti apa? Coba Mbak Aneta, tadi berarti Mbak Aneta observasi juga, oke? Nah, nah ini wawancara. Untuk Mbak Aneta cukup menuliskan wawancara. Tetapi Mbak Silmi ya tadi apa siapa ya tadi yang judulnya izin untuk rangkaian penelitian, judul saya kalau kualitatif harus apa saja yang dilakukan. Nah, ini Mbak Silmi punya Mbak Silmi analisis penerapan ya. Ya, berarti Mbak Silmi
di sini wawancara mendalam ya. Tetapi Mbak Aneta cukup menuliskan wawancara saja. Mbak Aneta, Mbak Denti, Mbak Indi tadi cukup menuliskan wawancara. Kenapa Bu kok beda yang sudah saya jelaskan tadi? Kalau teman-teman mengambil eh kalau teman-teman mengambil eh apa namanya? Kualitatif, teman-teman wawancaranya harus mendalam. In-depth interview, wawancara mendalam. Jadi wawancaranya itu gurunya ya harus berani diwawancarai mendalam. Tidak harus 10 pertanyaan saja, tapi banyak pertanyaan. Biar apa? Biar di situ bisa menentukan pola-polanya. Nggih? Yang diwawancara nggak hanya guru, tapi siswa yo diwawancara, kepala sekolah nggih diwawancara, gurunya, wali muridnya ya diwawancara. Dari situ Mbak Silmi bisa menentukan polanya seperti apa pembelajaran PBL ya tadi yang itu. Apakah itu juga bisa meningkatkan apa-apa itu nanti Mbak Silmi tahu itu dari situ gitu, dari wawancara mendalam. Tetapi untuk Mbak Indi, Mbak Aneta dia hanya wawancara biasa ya, hanya wawancara semi terstruktur atau terstruktur saja ya. Nah, jadi nanti Mbak Aneta ketika wawancara jangan apa ya, hanya ngomong saja ya, tetapi Mbak Aneta perlu membuat ngeprint ngeprint tulisannya ya Mbak Aneta ya. Nah, nanti gurunya ngomong apa itu direkam, Mbak Aneta menulis ya di situ. Nah, kan gurunya dikasih lembar juga. Kita juga memegang lembarnya kita nulis. Nah, seperti itu ya Mbak Aneta. Iya, Bu. Atau enggak, nanti ketika kita mau wawancara merekam itu, gurunya yang nulis gitu. Biar gurunya bisa menuliskan panjang lebar gitu di situ juga boleh. Itu malah lebih bagus juga. Tetapi Mbak Aneta harus punya rekodnya di situ. Nah, tergantung nanti yang nulis Mbak Aneta atau gurunya gitu ya. Boleh. Nanti wawancaranya berarti itu terstruktur atau semi terstruktur. Nah, berbeda dengan Mbak Silmi, harus wawancara mendalam gitu. Habis itu study dokumen. Coba lihat soal-soalnya Mbak Aneta. Nah, Mbak Aneta lihat soal-soal yang tersedia di situ. Apakah guru itu sudah membuat soal C4 sampai C6 atau selama ini guru juga hanya menuliskan C1 sampai C3. Nah, Mbak Aneta bisa melakukan studi dokumen di situ. Nah, kalau Mbak Silmi berarti Mbak Silmi di mana ya ini? Kalau saya menerangkan orangnya nggak ada itu kok jadi ini ya. Nah, tapi ini untuk semuanya saja ya. Kalau Mbak Silmi studi dokumennya berarti apa Mbak Silmi? Eh, Melihat referensi dari gurunya tadi. Nah, gurunya kalau Mbak Silmi tadi apa? Oh, ini Mbak Silmi kemampuan berpikir kritis itu kan juga sama dengan HOTS juga ya. Termasuk di situ ya 4C juga. Nah, Mbak Silmi di situ apakah gurunya sudah menggunakan kemampuan berpikir kritis belum ketika membuat soal seperti itu? Atau ketika ngajar, nah, gurunya itu sudah membuat model-model menggunakan model-model yang inovatif seperti jigsaw dan sebagainya itu atau membuat hanya mengajar yang biasa saja ceramah terus gitu. Nah, nanti silakan eh, diobservasi Mbak Silmi. Tadi dokumennya tadi melihat contoh ketika asesmennya, entah asesmen ASAT atau formatif dan sebagainya. Nggih, Mbak Silmi paham nggih? Tadi dokumen. Nah, forum group discussion ini jika perlu ya teman-teman karena yang namanya forum group discussion grup ya grup berarti kan bukan hanya 2 orang nggih Mbak Aneta nggih Mbak Denti nggih. Nah, Mbak Indi. Nah,
harus banyak grup. Misalnya kalau ingin grup discussion ya berarti seluruh gugus gitu, guru kelas 4 seluruh gugus misalnya seperti itu boleh. Tetapi karena ini hanya skripsi, sepertinya FGD kalau di PGSD itu ya kayaknya nggak usah FGD. Kalau FGD itu biasanya dipakainya di disertasi teman-teman. Nah, karena ini contohnya bukan dari PGSD ya, mungkin ini perlu yang namanya FGD. Oke. Oke, kalau teman-teman menggunakan ini juga pemetaan force viewer, berarti teman-teman di sini juga menuliskan yaitu studi kasus seperti itu, nggih. Oh maaf, studi literatur, studi literatur. Oke. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya yang kelima ini. Ini cuma ditampilkan 4 tok kan. Coba nanti teman-teman searching teknik pengumpulan data kan banyak ya macamnya. Untuk Mbak Aneta, berarti di sini ada namanya tes dan non tes Mbak, nomor 5. Nek FGD Mbak Aneta nggak usah ya. Studi dokumen perlu, wawancara tadi diganti wawancara saja, nggak usah ada mendalamnya. Berarti yang keempat Mbak Aneta, jenengan ada namanya tes. Tes kemampuan berpikir apa tadi? Kritis ya. Nah, yang keempat, 5. Yang kelima non tes. Non tes itu apa tadi? Ya tadi eh angket tadi, angket minat belajar. Nah, berarti kalau Mbak Aneta menerapkan ya ada 5 tadi. Ya, kalau mau menambah force viewer yang dari sini, ya Mbak Aneta, nah, berarti nanti ada 6. Tapi cukup 5 saja nggak apa-apa ya. Ada observasi, oke Mbak Aneta melakukan observasi, wawancara, studi dokumen, Mbak Aneta melihat dokumennya di sekolah itu. Apa saja yang mau Mbak Aneta lihat seperti itu nggih. Yang keempat tadi ada tes untuk mengukur berpikir kritis. Yang kelima ada non tes. Non tes ya berupa angket minat belajar seperti itu, nggih. Oke. Selanjutnya ada informan penelitian. Informan itu apa saja sih? Ya, ini ditentukan secara sengaja berdasarkan tingkat kepentingan penelitian. Artinya ini subjek teman-teman. Yang jenengan teliti itu apa saja? Informannya itu apa saja? Berarti kalau Mbak Aneta informannya apa? SD sama guru tok kan? Nah, oke. SD siswa sama guru. Oke, itu saja. Teknik analisis data, monggo. Ini teman-teman mau teknik teknisnya apa? Nah, ini teman-teman pemetaan data tadi. Kalau jenengan mau memilihnya kualitatif ya, kayak Mbak Silmi ya, Mbak Diana ya. Itu untuk memetakan tadi, memetakan data gitu ya. Nah, ini bertujuan mengeksplorasi, mengidentifikasi pola, memetakan berarti ya. Nah, makanya di depannya jenengan harusnya analisis atau apa apa kemarin saya eksplorasi gitu. Nah, harus ada itunya. Ini karena ini tujuannya jenengan itu ya. Untuk memahami data, menyusun data, mencari tema seperti apa. Tetapi beda lagi. Ini eh, teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data ya seperti tadi Mbak Aneta mempunyai data untuk kognitif, data untuk afektif, nah itu dikawinkan gitu, di apa ya, dipadukan gitu. Nah, gitu teknik triangulasi data. Kok ini kualitatif, ini kuantitatif ya teman-teman, salah ini. Nah, karena untuk validitas, akurasi, serta kedalaman analisis data gitu. Oke.
Nah, nanti silahkan ini daftar pustakanya harus di Mendeley karena dengan Mendeley itu pasti terlihat ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ada yang sudah mengerjakan tugas 2? Oke, saya cek sudah ada sih. Oke, monggo teman-teman ada yang sudah mengerjakan? Waktunya masih setengah jam ini. Monggo, monggo. Untuk sharing-sharing. Monggo ini waktunya masih lama ini, setengah jam. Soalnya harus apa ya, tet gitu ya, on time gitu. Ibu boleh izin bertanya? Ini suara saya Eh, terdengar? Iya, terdengar. Kan tadi kan di teknik pengumpulan data kan kurang lebih saya kan seperti Mbak Aneta, nggih. Nggih. Nah, gitu kan. Kalau melihat dari rumusan masalahnya kan tadi kan kayaknya ada desain ya, Bu. Iya, Bu. Kan dilihat dari rumusan masalah yang judul saya kan pengembangan LKPD itu kan ada desain juga bukan, Bu, berarti? Nggih, harus karena Eh, pengembangan. Pakai nggih, kan Canva. pengembangan nggih, Bu. Nggih, Nggih, pakai Canva. Nah, Mbak Ibu nggih bisa berarti pakai kan Canva? nggih insya Allah Oh, sambil belajar, oke. Bu. Oke, Nggih, kalau bisa bagus. nggih lah. Apa namanya? Di teknik pengumpulan data itu berarti kan saya juga menyertakan angket berkaitan dengan LKPD itu ya, Bu. Nggih. Berarti angket yang berisikan desain yang seperti apa yang diinginkan ya, Bu? Angketnya berarti kedisiplinan, Mbak. Oh, angketnya kedisiplinan.
Nggih, yang hasil Kalau belajar terkait desain berarti enggak, Bu? tidak. Oh, tidak. Kalau tergantung jenengan Iya. urusan masalahnya apa. Nah, Oh, gitu. kalau Mbak Aneta juga bisa nanti pakai apa namanya angket, apakah itu dengan media itu siswa paham atau tidak. Nah, itu dibuat angket ya. Nah, seperti itu. Kalau Mbak Indi bisa dibuat angket, boleh nanti untuk menguji apa namanya itu bisa terbaca tidak LKPD-nya gitu. Nah, gitu Oh, kan. gitu. Iya, mungkin Mbak Indi menuliskan tulisannya terlalu kecil gitu kan itu ada tidak kan. Nah, gitu. Nah, silakan. Suara saya kecil ya. Nah, silakan itu nanti ini bisa dipakai juga angketnya. Angket keterbacaan. Coba saya share screen punya saya ya. Oke, share screen. Sudah terlihat, Mbak, punya saya? Terlihat nggak, Mbak? Enggak, Bu, enggak ada Proses. proses. Halo? Terlihat nggak? Sudah, Bu, Iya, Bu, sudah. terlihat. Nah, coba ini sekalian menjawab pertanyaan dari Mbak Indi ya. Iya. Nah, misalnya kisi-kisi observasi lapangan, ini kan analisis kebutuhan. Nah, jenengan ada pertanyaan yang dilakukan di pembelajaran guru seperti apa? Ini itemnya cuma iya tidak atau diberikan catatan seperti itu nggih teman-teman. Ini hanya kisi-kisi saja. Coba saya lihatkan ini. Pelaksanaan pembelajarannya seperti apa? Penyampaian materinya seperti apa? Yang jenengan observasi ketika masuk kelas, yang jenengan lihat gurunya ya ketika ngajar ya. Nah, ketika ngajar IPAS ya Mbak Aneta, jangan sampai jenengan penelitiannya IPAS kok ketika yang diobservasi matematika ya. Ya Mbak Aneta nggih. Ketika guru ngajar IPAS berarti. Oke, habis itu Mbak Aneta silahkan observasi juga tentang karakter. Ini kalau aspek ini silahkan buat sendiri ya. Ini kan versi saya gitu ya. Silahkan karakteristik siswanya nanti seperti apa. Ini butir soalnya ini. Nanti tak lihatkan contohnya seperti apa. Nah, keaktifan siswa di dalam pembelajaran seperti apa, nggih? Nah, model pembelajarannya dianalisis Mbak Aneta ketika gurunya menyampaikan materi IPAS-nya itu apakah menggunakan model pembelajaran PBL atau PJBL. Terus terus interaksi guru dengan siswanya seperti apa. Nah, gitu. Lah, habis itu